Oke, shalom semuanya. Nah, sore ini kita bertemu kembali secara online ya. Kita beribadah bersama, kita sharing firman Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dan untuk itu, mari sama-sama kita terlebih dahulu diberkati dengan satu pujian ini, sama-sama kita akan bernyanyi. Sungguh tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh Engkau ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Katakan bersama, tak terbayang, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tangan kita. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua bersorak. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Sungguh-sungguh tak terbayang bayangkan kebesaran Tuhan, kekuatannya yang tak terbandingkan. Kau pegang bagiku, segenap jiwa dan pengharapan Kami serahkan setiap rencana kami Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, Engkau agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Dari manakah datang peninggian kita? Dari manakah datang pengagungan bagi kita? Bukan dari timur, bukan dari barat, tapi Allah yang kita sembah, itu yang meninggikan kita. Haleluya. Katakan, ajaib Kau Tuhan,
Puji Tuhan. Haleluya. Nah, tema kita hari ini yang kita mau belajar sama-sama sharing yaitu berkat oleh keberadaan daripada musuh kita. Ya, jadi blessing through the enemies. Ya, blessing through the enemies. Buat teman-teman juga ini kita live dari YouTube CMFK ya. Jadi kalau ada yang bisa nonton live-nya silakan. Puji nama Tuhan. Nah, kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-119. Kita akan buka ayat yang ke-23 ya. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Nah, saya akan bacakan bagi kita. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasehatku. Nah, apa yang kita bisa lihat dari hal ini yaitu hari-hari ini kita melihat begitu banyak musuh yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Ternyata kalau kita percaya itu adalah jalan Tuhan untuk memberkati kita. Persoalannya adalah apakah kita mengetahui kebenaran ini? Sebab apabila kita belum pernah mengetahui kebenaran ini, nah apa yang akan terjadi yaitu kita seringkali akan salah di dalam bertindak ya. Saat kita menghadapi dan melawan setiap musuh yang datang menyerang kita, kita akan bertindak dengan cara yang salah, dan akibat dari cara yang salah itu maka kita bukan memperoleh berkat kemenangan, tetapi kita akan mengalami kekalahan. Nah, memang semua musuh yang datang dalam hidup kita itu akan cenderung membuat kita menjadi kecewa, kita akan merasa disakiti, kita akan diabaikan, kita akan dibuat kecewa sampai kita akan membenci, dan bahkan mungkin ada banyak orang akan mengharapkan sesuatu yang buruk itu terjadi kepada setiap musuh kita. Nah, musuh itu sendiri juga bukan hanya berasal dari perbuatan manusia, tetapi musuh itu juga mungkin berupa penyakit. Ya, seperti hari-hari ini kita mengalami serangan virus corona ya. Jadi virus corona yang begitu ganas itu akan mengakibatkan timbulnya penyakit coronavirus ya. Jadi kegagalan pada sistem pernapasan kita. Tetapi kalau kita melihat apa yang dialami oleh Daud, nanti kita akan belajar bagaimana cara Daud ketika dia menghadapi musuh, sehingga musuh yang datang dalam hidupnya itu bukan menghancurkan dia, malah itu menjadi jalan Tuhan untuk mendatangkan berkat atas kehidupannya. Nah, secara normal semua manusia itu akan memiliki respon yang seperti ini ketika musuh itu datang. Respon yang pertama, biasanya manusia itu akan berusaha keras untuk mencari tahu segalanya tentang musuhnya. Dia akan belajar, dia akan melihat, dia akan membaca. Kalau ada yang sedang sakit, mungkin Anda akan, setelah ketemu dengan dokter, biasanya orang akan buka Google, tanya sana sini, pokoknya cari tahu apa saja tentang penyakitnya yang pada saat itu adalah musuhnya. Yang kedua, biasanya orang akan mengukur kekuatan daripada musuhnya. Seberapa kuat sih musuh saya itu? Seberapa berbahayanya sih musuh saya itu? Seberapa hebat sih musuh saya itu? Dan yang ketiga, biasanya manusia akan mulai mengukur apa dampak atau akibat yang dapat ditimbulkan oleh musuh yang menyerang kita. Hari ini kita melihat virus corona itu bisa menimbulkan begitu banyak kerusakan pada organ-organ tubuh kita. Bukan hanya di saluran pernafasan, tetapi seluruh organ-organ vital itu ternyata bisa diserang oleh virus COVID-19 ini. Dan yang keempat, maka manusia ketika menghadapi musuhnya, maka dia akan berusaha untuk mencari jalan keluar sendiri. Nah, bukankah hari-hari ini semua sedang berusaha untuk mencari yang namanya obat, semua sedang berusaha untuk mencari yang namanya vaksin. Kita tidak menyalahkan itu semua. Tetapi kalau kita melihat
apa yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-23 ini dan ayat ke-24 itu benar-benar luar biasa. Nah, lihat, mari kita baca bersama-sama ya. Ya, maaf ya, agak lambat ya pergerakannya. Nah, dikatakan sekalipun pemuka-pemuka itu duduk bersepakat melawan Daud, ya, hambamu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Jadi waktu musuh datang menghampiri kehidupan daripada Daud, Daud itu bukan malah mencari tahu segalanya tentang musuhnya, bukan mencari tahu apa kekuatan musuhnya, bukan mencari tahu bagaimana dia harus melawan daripada musuhnya, tetapi yang dia lakukan adalah dia merenungkan ketetapan-ketetapannya. Artinya Daud membuka firman Tuhan, Daud membaca firman Tuhan, Daud membuka Alkitabnya, Daud mencari Tuhan melalui firman-Nya. Dan dia sampai berkata, ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Wow, luar biasa. Nah, kalau kita bandingkan dengan respon manusia pada umumnya, ketika dia sedang menghadapi musuh, ketika dia sedang menghadapi masalah, maka Mazmur 119 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 ini benar-benar mengajarkan kepada kita ada cara yang lain, ada jalan yang lebih tepat yang harus kita kerjakan. Oleh karena apa? Daud sudah membuktikan terlebih dahulu. Daud tercatat sebagai satu-satunya raja bangsa Israel yang tidak pernah mengalami kekalahan di dalam setiap peperangan yang datang dalam kehidupannya. Dan ternyata rahasia daripada Daud adalah Daud tidak mengambil waktu yang berlama-lama untuk memikirkan tentang musuhnya, tetapi Daud mengambil waktu yang begitu panjang untuk memikirkan firman Tuhan. Jadi dia mencari Tuhan melalui firman-Nya. Sebab Daud percaya pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi waktu Daud merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan, itu artinya Daud sedang merenungkan, sedang mengingat-ingat keberadaan daripada Tuhan dalam hidupnya. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari saya akan lanjutkan. Nah, jadi tadi setelah manusia itu berusaha untuk mencari tahu, untuk mengukur, untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dialami, dari penyakit yang mungkin dialami, apa yang mau menjadi poin utama yaitu bahwa respon yang salah ini itu akan membuat manusia itu akan berfokus pada musuh yang ada di hadapannya. Berfokus artinya mengambil banyak waktu, menentukan banyak pemikiran untuk berpikir-pikir tentang musuhnya. Apa, kenapa, bagaimana, sampai kapan, kenapa bisa begini. Maka itu akan membuat musuhnya itu akan semakin besar yang ada di dalam pikirannya. Dan tahukah kita bahwa apa yang kita fokuskan itu akan kita rasakan, dan apa yang kita rasakan itu akan kita alami di seluruh tubuh kita. Nah, saya mau katakan begini, kalau kita berpikir tentang sesuatu musuh yang begitu besar, begitu mengerikan, maka rasa yang mengerikan itu akan nyata di dalam tubuh kita. Kalau kita mengukur bahwa musuh di hadapan kita itu bisa menyakiti kita begitu besar, begitu berat, maka rasa sakit itu akan benar-benar datang di dalam tubuh kita. Apa yang mau saya katakan? Kalau kita berpikir bahwa virus corona ini bisa merusak, kalau kita dengar sekarang bukan hanya saluran pernapasan tapi saluran pencernaan,
Maka setiap kali kita berpikir tentang virus corona yang mengganggu saluran pencernaan, akibatnya adalah kita akan merasakan seolah-olah kita itu sedang diserang oleh virus corona karena kita sakit perut. Atau kita batuk sedikit, kita berpikir, wah batuk itu berhubungan dengan virus corona. Berarti saya kemungkinan besar virus corona. Pertanyaan-pertanyaan demikian akan terus hadir dalam pikiran kita. Saya berpikir, kenapa ini penting? Sebab hari-hari ini kita mengetahui bahwa satu-satunya jalan keluar yang harus kita ambil, yaitu untuk menghadapi virus corona ini adalah yang berkaitan dengan herd immunity. Jadi daya tahan tubuh dari setiap orang itu akan benar-benar diuji. Daya tahan tubuh setiap orang akan benar-benar harus mumpuni supaya dia bisa mengalahkan si virus corona ini. Dan beberapa kali saya sudah sharing juga bahwa satu-satunya yang membuat daya tahan tubuh kita untuk menjadi baik adalah dengan memiliki hati yang gembira. Seseorang yang kalau yang dia lakukan keempat langkah ini, berusaha keras mencari tahu segalanya tentang musuh yaitu virus corona, berusaha mengukur kekuatan musuh, berusaha mengukur dampak terburuk yang akan dia alami, berusaha mencari jalan keluar sendiri yang tak ada jalan keluarnya, maka itu akan membuat seseorang itu pasti akan kehilangan sukacita. Dan kalau dia kehilangan sukacitanya, berarti dia kehilangan suatu obat yang manjur daripada Tuhan. Nah, Daud percaya bahwa Tuhan telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya itu hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Mari kita pelajari satu kisah daripada Daud yang benar-benar menunjukkan bagaimana respon Daud ketika dia menghadapi musuh yang begitu besar dalam hidupnya. Dan oleh karena dia memiliki respon yang benar, respon yang diinginkan Tuhan, maka dia diberikan Tuhan mengalami kemenangan. Mari buka Alkitabnya di rumah. Buka masing-masing, kita baca yang pertama itu dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Samuel pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat ke-11. Saya akan bacakan. Mungkin saya akan bacakan dengan sedikit lebih cepat ya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Ayat 3, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Wow, sampai pada ayat yang ke-7 itu kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel pada waktu itu benar-benar dapat melihat Goliat dengan detail. Apa saja yang dimiliki Goliat mereka bisa lihat, apa saja yang diangkat oleh Goliat mereka bisa lihat, dan mereka bisa mengukur kalau mereka menyerang Goliat dengan peralatan yang biasa-biasa, kalau mereka menyerang Goliat dengan apa yang mereka miliki, bahkan kalau mereka menyerang Goliat dengan ukuran badan seperti yang mereka alami saat itu, mereka pasti berpikir mereka akan kalah, mereka tidak akan mampu untuk mengalahkan Goliat. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan Goliat mulai memberikan ejekan. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Ayat ke-9, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kami akan menjadi hamba kami.
maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ayat yang ke-10, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka perhatikan baik-baik di sini. Ketika Saul, ayat yang ke-11, dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Sampai sini bisa mengerti saudara-saudaraku bahwa waktu kita mengukur dengan detail, mengukur dengan sangat lengkap, dan yang kita ukur itu adalah musuh kita, yang terjadi adalah itu akan menimbulkan rasa cemas di dalam hati kita. Dan rasa cemas ini akan menimbulkan rasa ketakutan yang luar biasa. Nah, kalau minggu lalu kita sama-sama belajar bahwa akan ada banyak orang yang mati ketakutan. Saya khawatir oleh karena begitu banyaknya aliran informasi tentang virus corona hari-hari ini. Maka virus corona ini semakin lama bukan semakin kita kalahkan, tapi semakin hebat. Kita malah semakin mendengarkan, wah, jumlah korban semakin luar biasa. Orang-orang semakin tidak mau tinggal di rumah. Semuanya merasa sudah selesai dengan virus corona. Yang terjadi adalah ketakutan demi ketakutan, kecemasan demi kecemasan semakin timbul dan merajalela. Dan saya katakan, kalau itu yang terjadi bagi kita, maka kita pasti akan dikalahkan oleh virus corona ini. Nah, apa yang terjadi dengan Daud? Ternyata Daud adalah seorang yang di ayat yang ke-23 tadi dari Mazmur 119, ketika pemuka-pemuka berkumpul datang untuk melawan dia bersepakat, yang dia kerjakan dia bukan menghadapi itu pemuka, yang dia kerjakan bukan memikirkan siapa mereka, yang Daud kerjakan bukan memikirkan apa yang mereka punya rupanya, tetapi Daud ternyata datang pada Tuhan, dan dia datang pada Tuhan melalui firman Tuhan. Daud membaca Alkitabnya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 28, apa yang dikatakan di situ? Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Nah, kita lihat di sini bahwa Daud bukan siapa-siapa. Daud bukan seorang yang hebat. Daud bukan seorang yang berlatih peperangan. Daud tidak pernah belajar untuk menjadi seorang tentara. Daud itu hanyalah seseorang yang memiliki kambing domba 2 atau 3 ekor saja. Bahkan abangnya sendiri itu menghina keberadaan Daud dengan berkata, oh, kamu datang ke sini bukan untuk menunjukkan, bukan untuk membela, tetapi kamu datang ke sini hanya untuk mempermalukan kami. Engkau datang untuk melihat kami dipermalukan. Itu kata abang daripada Daud. Nah, apakah Daud menyerah? Apakah Daud, waduh, kenapa abang saya sendiri berkata seperti itu kepada saya? Ternyata Daud tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh abang-abangnya. Dia tetap kepada rencananya bahwa ketika dia sudah merenungkan firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, maka Daud mengerti benar siapa yang ada di pihaknya. Daud tahu benar bahwa kalau Allah ada bersama dengan dia, tidak akan ada yang menjadi lawan bagi dia. Daud berkata di dalam 1 Samuel 17 ayat 37, ketika dia bertemu dengan Goliat, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Maka kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Apa yang dikatakan Daud? Daud berkata, dia punya Tuhan yang bisa melepaskan dia dari segala cengkraman musuhnya, bahkan dari cakar singa, bahkan dari cakar beruang. Dan Tuhan melepaskan Daud dari cakar singa dan cakar beruang itu ketika Daud menjaga hanya 2-3 ekor kambing domba. Daud bukan mampu untuk lepas dari cakar singa dengan cakar beruang karena dia berlatih setiap hari, karena dia berlatih secara fisik. Bukan, Daud tidak pernah melakukan itu. Daud hanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh Tuhan dalam hidupnya. Bisakah kita membayangkan seorang Daud yang hanya dipercayakan oleh bapaknya sendiri hanya untuk menjaga 2-3 ekor kambing domba,
Bukankah itu artinya Daud sangat disepelekan? Bukankah itu artinya ayahnya sendiri tidak pernah menganggap Daud? Bahkan kalau kita mengingat kisah daripada Daud itu ketika ditunjuk oleh Tuhan untuk diurapi menjadi raja, bahkan bapaknya sendiri berkata, udah ini semua anakku. Sampai kemudian Samuel berkata, belum, masih ada satu lagi anakmu dan kau belum tunjukkan. Wow, bahkan dilupakan oleh ayahnya sendiri. Itu luar biasa. Tapi Daud percaya bahwa setiap jalan-jalan dalam kehidupannya adalah satu jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalau dia ditetapkan untuk hanya memelihara 2-3 ekor kambing domba, dia percaya itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Bahkan Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan mampu melepaskan Daud dari cakar singa dan cakar beruang. Sekalipun ketika dia hanya untuk menjaga 2-3 ekor kambing domba. Amin. Daud tidak pernah berfokus, Daud tidak pernah berlama-lama untuk memikirkan tentang musuhnya. Daud cukup tahu bahwa ada musuh di hadapannya. Dan ketika dia tahu ada musuh di hadapannya, dia pergi berpaling daripada musuhnya dan pergi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini masalah apa yang kita hadapi? Kalau kita sedang menghadapi masalah dalam kesehatan kita, cukuplah ketika engkau sudah bertemu dengan dokter dan dokter sudah menyatakan penyakitmu. Jangan kejar penyakitmu, kejarlah Tuhan. Cari Tuhan. Dan Tuhan bukanlah Tuhan yang sulit untuk ditemukan, sebab dia hanya ditemukan melalui firman-Nya. Dia berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Nah, oleh karena Daud itu membuat satu ketetapan dalam hidupnya, apapun yang datang yang terjadi dalam hidupnya, yang dia lakukan pertama bukan fokus kepada apa yang datang pada hidupnya, tapi dia fokus pada Tuhan. Dan bagaimana cara dia fokus pada Tuhan? Dia merenungkan setiap ketetapan-ketetapan daripada Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi ketika Daud mulai berhadapan dengan Goliat. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, ayat yang ke-44 ya, 1 Samuel 17 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat ke-50. Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Nah, kita melihat bagaimana Goliat itu berusaha untuk mengintimidasi Daud. Goliat itu menyatakan kehebatannya. Goliat itu menyatakan kemampuannya untuk membunuh Daud. Dan Goliat menganggap Daud pasti akan menjadi ciut. Daud pasti akan gentar mendengarkan suaranya. Dan bukankah hari-hari ini ada banyak orang akan menghadapi ketakutan ketika dia diperhadapkan dengan satu masalah. Masalah ekonomi akan membuat orang takut. Masalah dalam pendidikan akan membuat orang takut. Masalah dalam hubungan dengan sesama akan membuat dia takut. Bahkan ada banyak orang yang menghadapi ketakutan ketika harus diperhadapkan dengan yang namanya kematian. Tetapi apa respon Daud? Oleh karena dia tidak berfokus kepada Goliat, dia hanya berkata, Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Baca baik-baik di sini. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud tidak berkata, waduh bagaimana aku harus menghadapi engkau. Waduh apa yang aku punya untuk bisa menghadapi engkau. Waduh aku tidak siap untuk menghadapi semua ini. Tetapi Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ketika Daud sudah lebih dahulu mencari Tuhan melalui ketetapan-ketetapannya, maka dia yakin bahwa dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan oleh karena dia ada bersama-sama dengan Tuhan, yang dia tampilkan bukanlah dirinya, tetapi dia tampilkan Tuhan. Sehingga dia berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat yang ke-46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu.
Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Haleluya. Maukah kita berkata kepada musuh kita hari ini, aku punya Tuhan, aku punya Allah yang lebih besar daripada engkau. Oleh karena dia Allah yang lebih besar daripada engkau, maka Allah lah yang akan menaklukkan engkau. Kita katakan itu kepada virus corona hari-hari ini. Aku tidak takut kepada engkau, aku tidak gentar kepada engkau, aku tidak akan khawatir oleh karena engkau. Tetapi aku tahu aku punya Allah yang besar, Allah yang sanggup melepaskan aku, Allah yang punya rencana yang terbaik. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak berlama-lama untuk memikirkan tentang musuh di hadapan kita. Anda bangun tidur, Anda mikirkan musuh. Anda bangun tidur, Anda mikirkan masalah. Itu artinya Anda bukan fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada masalah dan persoalan. Jalan yang diajarkan oleh Daud kepada kita begitu jelas bahwa ketika dia diperhadapkan dengan masalah, Daud bukan memikir-mikirkan masalah itu, tapi dia mencari Tuhan. Dia memikir-mikirkan Tuhan. Dia menjauhkan masalah itu daripada otaknya, daripada kepalanya, karena dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan sanggup untuk menghadapi itu. Tapi dia tahu bahwa dia punya Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Oh haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Saya mau katakan bagi kita hari-hari ini, Tuhan tidak menyelamatkan dengan cara seperti yang ada di dalam cara akal dan pikiran manusia. Manusia boleh berpikir bahwa untuk bisa sembuh dari penyakit berarti manusia perlu obat. Manusia untuk bisa mengalahkan virus corona berarti manusia itu perlu untuk memiliki vaksin. Saya mau katakan bagi kita, cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya sama seperti Tuhan menyelamatkan Daud, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, bukan dengan obat dan bukan dengan vaksin. Bahkan hari ini kita belum menemukan yang namanya obat dan vaksin. Artinya apa? Tuhan menunjukkan dirinya, Tuhan menunjukkan kuasanya, asalkan kita mau dengan hikmat penuh bijaksana bagaimana kita menjalani hari-hari ini. Kalau memang kita harus bekerja keluar rumah, saya mau kita bekerja keluar rumah dengan penuh dengan sukacita. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi kalau engkau keluar rumah, kemudian engkau berpikir, wow masalahku terlalu berat, hutangku banyak belum kubayar, penyakitku begitu berat, masalahku dengan keluargaku begitu berat. Saya mau katakan artinya kau kehilangan obat yang manjur karena kau tidak akan bisa bersukacita karena Tuhan. Yang perlu kau lakukan adalah kau tundukkan kepalamu, kau masuk ke dalam kamarmu, kemudian kau buka Alkitabmu, kau baca firman Tuhan, dan mulailah merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan, dan berhenti untuk merenungkan masalah dan persoalanmu saat ini juga. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sebab di dalam tangan Tuhanlah, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Saya sering berkata kepada pasien-pasien saya, kalau dia takut kepada virus corona, saya hanya berkata, mana lebih besar, virus corona atau Tuhan? Dan tahukah Bapak Ibu, 100% pasien-pasien saya itu akan terdiam. Sebab mereka menyadari, mereka datang dengan kecemasan, dengan ketakutan terhadap virus corona. Tapi hanya dengan pertanyaan, mana lebih besar, virus corona atau Tuhan? Hatinya mulai tersentuh. Mereka mulai berpikir, kalau mereka takut kepada virus corona, itu artinya mereka berpikir bahwa virus corona itu lebih besar daripada Tuhan. Dan kalau mereka berkata virus corona lebih besar daripada Tuhan, itu artinya mereka bukan orang percaya. Tapi ini bukan persoalan yang mudah. Anda harus berusaha setiap saat. Anda harus berjuang untuk bisa seperti Daud
yang melatih pikirannya ketika masalah datang, bukan masalah yang difokuskan tapi fokusnya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat yang ke-49, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah daya orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Wow, bukankah di bagian yang ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa